Kaprodi atau Ibu Sekprodi tentang bagaimana mekanisme praktek mata kuliah eksodonsia. Baik, saya akan izin share screen ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ya. Nah, ini untuk mata kuliah eksodonsia kali ini, loh. Untuk mata kuliah eksodonsia, kita ada tahapan membuat video, ya, video tentang pencabutan gigi, baik itu gigi desidui maupun gigi permanen. Nah, untuk minimal requirement atau pemenuhan kasus, itu 5 kasus untuk pencabutan gigi permanen berakar tunggal atau gigi atau sisa akar yang sudah terpisah. Selanjutnya ada 4 kasus untuk pencabutan gigi desidui dan mobility derajat 3 dan atau 4 atau juga persistensi, ya. Jadi kalau yang untuk permanen akar tunggal, sisa akar yang sudah terpisah seperti pada gambar, ya. Kemudian untuk kasus pencabutan gigi desidui dengan mobility derajat 3 dan 4 ataupun persistensi. Nah, tahapan pembuatan video dalam hal pencabutan gigi ini, pertama kali waktu kita membuat video, operator harus memperkenalkan dirinya dulu, ya, nama, NIM, asal tempat kerja, semua ini videonya terlihat jelas. Kemudian video yang dibuat dimulai dengan pemeriksaan atau anamnesis pasien, wajah pasien terlihat jelas, ya. Kemudian saat melakukan anestesi baik itu topikal maupun infiltrasi sesuai diagnosa, operator terlihat jelas tidak tangannya saja. Karena ini mengingat pengalaman terdahulu, video itu diedit-edit entah tangan siapa yang bekerja. Oke. Selanjutnya membuka gingiva dengan raspatorium ataupun dengan instrumen lainnya, operator terlihat jelas melakukannya. Selanjutnya ketentuannya adalah praktek dilaksanakan di lahan kerja masing-masing. Nah, bagaimana yang belum bekerja? Silahkan mencari sendiri lahan buat praktek dan didampingi oleh pembimbing lahan minimal tamatan D4 terapi gigi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Kemudian, hasil rekaman harus jelas mulai dari penata laksanaan persiapan, proses pelaksanaan, dan penataan pasca tindakan pencabutan gigi sesuai dengan SOP atau tahapannya. Video tidak boleh diedit, ya. Kemudian durasi video sampai dengan selesai semua tahapan pencabutan gigi. Nah, video ini silahkan dikirimkan kepada pembimbing masing-masing, ya. Di sini ada saya, Pak Nasri, Pak Heri, Bu Nia. Nah, video dibuatkan folder dengan nama-nama masing-masing pasien. Jadi satu pasien, satu folder. Kemudian video dikirim ke email selambat-lambatnya tanggal 12 September 2025. Apabila tidak mengirimkan sesuai waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan evaluasi kembali oleh pembimbing apakah lulus atau harus mengulang kembali praktek. Nah, ini adalah nama-nama mahasiswa beserta dosen pembimbing. Ini ada untuk regular A, dari mulai Cindy sampai dengan Siti, itu dengan saya. Untuk reg B, dari mulai Rosa sampai Febri, itu dengan saya. Kemudian untuk Pak Nasri, itu mulai dari Mena sampai Caroline Boruta Tambunan, ya. Kemudian ada Irma sampai dengan Nurul Husna, itu dengan Pak Nasri. Selanjutnya untuk Leni sampai dengan Risma itu dengan Pak Heri, dan Evan Nurmiza sampai Takzi Ilham dengan Pak Heri, dan yang Rek A Rizky Tiara sampai Nurul Akna dengan Bu Nia, Aida Fazia sampai Zahra juga dengan Bu Nia. Baik, terima kasih. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Di mana? Ada pertanyaan kah? Ada, Bu. Ya, silakan Bu Yurna. Videonya tadi masing-masing satu pasien satu video ya, Bu. Nanti Iya, benar, Bu. waktu mengirimkannya dimasukkan dalam satu file atau satu-satu atau bagaimana, Bu? Gini, Bu, untuk mekanisme pengirimannya, saya rasa kalau satu folder Ibu kirim terlalu berat. Jadi boleh dikirim satu-satu file aja, Bu.
Karena mengingat durasinya mungkin agak panjang ya Bu ya, Iya, karena Bu. kita mulai dari diagnosis sampai dengan instruksi pasca pencabutan. Jadi boleh nanti dikirim satu file saja. Itu membuat videonya mulai dari pasien baru datang sampai selesai pencabutan ya, Bu? Nggak boleh Benar, Bu. putus ya, Bu? Enggak boleh, Bu. Ya, karena kami sudah kecolongan Bu yang lalu. Maaf Bu, suaranya betul-betul nggak dengar. Suaranya nggak dengar. Iya, ini kan di sini agak sulit jaringan karena lagi ada UKOM, jadi mungkin sinyalnya di-full-kan ke CBT. Mungkin nanti kan kita ada grup ya. Kalau memang kurang jelas boleh ditanyakan di grup. Apa Bu Nia, apa ada bisa ditambahkan Bu Nia? Bu Nia? Baik Bu. Aku izin bertanya, Bu. Oh, iya. Mungkin ada yang bertanya. Silakan yang bertanya dulu. Ya, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk kasus Silakan. saya Silakan. Dika, Bu. Dika, Bu. Dika Amalia dari Padang, Bu. Iya, silakan Mau Dika. bertanya, Bu. Untuk kasus pencabutan gigi permanen ini kan ada 5 kasus, Bu. Iya. 5 kasus itu misalnya satu pasien ada 2 kasus, apakah terhitung 2 atau 1, Bu? Terhitung 2. Oh, 2. Terhitung 2. Ya. Terhitung 2. Terima kasih, Bu. Ya, yang penting nanti waktu pencabutannya boleh yang misalnya pencabutan gigi akar tunggal satu lagi kasusnya sisa akar yang terpisah, silakan dua-dua disebut. Tapi terlihat di awal diagnosa, karena waktu pertama diagnosa buka mulut di zoom ya, itunya ya, videonya, jadi dilihat gimana, elemen mana yang mau dicabut. Gitu Dika, kira-kira? Iya, Bu. Berarti hitungannya gigi ya, Bu, bukan orang ya, Bu? Bukan, gigi. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, itu ada Pak Taski, silakan Pak Taski. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bu, yang tentang pencabutan tadi Bu, itu pencabutan gigi geraham boleh kita Bu? Kalau untuk kompetensi perawat gigi itu adalah akar tunggal dan sisa akar yang terpisah. Jadi boleh saja kalau memang sisa akar yang terpisah untuk gigi geraham atau molar silakan. Kalau terpisah kayaknya belum terpisah Bu, kayak soalnya kan di puskesmas saya pribadi nih Bu, kan kebanyakan itu kebetulan saya kan kerja sendiri Bu. Jadi kalau kayak gigi molar 1, molar 2 dengan indikasi kayak rasa-rasa yang tidak terlalu sulit saya cabut gitu Bu. Itu boleh terhitung nggak Bu? Karena kita kan ini di pendidikan ya Pak Taski, jadi sesuai kompetensi perawat gigi, saya rasa demikian. Berarti gigi permanen akal tunggal sama atau radik gitu ya Bu ya? Iya, radik yang terpisah. Ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Siapa lagi tadi yang resen? Ada Satu lagi, Bu. Ya, Izin, Bu. silakan. Mengenai yang tadi Bu, untuk satu pasien ada 2 kasus, misalnya satu pasien tuh ada 2 radiknya Bu, atau ada 2 gigi yang akar tunggal. Jadi itu kita buatkan untuk menjadi 2 target kita ya Bu ya, 2 pasien kita. Tetapi untuk pencabutannya kalau dia dampingan gitu boleh kita cabut sekali 2-nya itu Bu? Boleh, kalau di sebelah-sebelah di antara misalnya gigi premolar 1 itu gangren. Premolar 2 molar 1-nya akar terpisah, boleh. Boleh silakan. kita jadi. Tapi kalau misalnya premolar sebelah kanan, molar sebelah kiri jangan Bu ya. Iya Bu. Jadi kalau berdampingan silakan Kak Mas. Berarti udah dapat kita 2 kasus itu ya Bu? Iya benar Bu ya. Makasih Bu. Silakan. Iya makasih. Mena silakan. Mena Suciati. Ini Bu, kami kan di kami kan lagi Bu di Porhender Adita. Nggak dengar ya. Itu nggak. Maaf, Mena nggak dengar saya suaranya, putus-putus. Ini kan di Bukan ya? Bu kita Porhender Adita ini. Kurang jelas Bu Mena. Mena nggak jelas saya Mena. Ini Bu, kami kan di Poligigi Bu, dengar Bu? Iya, silakan. Udah diulang kembali.
Kami kan di Poli Gigi bukan tidak melakukan pekerjaan pencabutan gigi lagi. Jadi kami cuma jadi forehanded assistant gitu, bukan? Itu bisa dikasih surat nggak Bu untuk bisa melakukan kerja itu pencabutan gigi? Karena kan selama ini kan dokter yang kerjakan, bukan? Iya. Jadi kami praktek, kami nggak ada surat pengantar kayak gitu, kami kan nggak bisa kerja, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Makasih sama-sama. Jadi yang lalu-lalu juga begitu. Kami di sini tidak ada mengeluarkan surat. Jadi kalau memang tidak bisa melakukan di instansi tempat bekerja, silakan aja mencari di praktek teman sejawat yang lainnya. Karena kami tidak mengeluarkan surat ini. Ya. Itu mungkin ada yang bisa tambahkan Bu Nia atau Pak Nasri dan Pak Heri, silakan. Bu Nia. Pak Nasri. Ya, silakan Pak Nasri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. sedikit dari terkait dengan tadi yang pertama pengiriman video itu nanti supaya kita tidak memberatkan itu cukup dengan linknya saja Bu. Nah, jadi di link aja itu nanti satu link mungkin link foldernya Bu ya. Ya. Nanti di dalam silakan nanti di filenya masing-masing pasien misalnya kalau 10 di 5 tadi pencabutan gigi susu dan 5 pencabutan gigi permanen berarti kan ada 10 file ya 10 filenya dalam satu link folder link aja kita nanti link saja ya. Baik. Terkait dengan permintaan Mena Suciati tadi, mungkin Bu ini perlu dipertimbangkan kembali. Ini kan mahasiswa kita begitu. Ketika berada di tempat yang orang lain itu, kan kita nanti kita. Jadi nanti kita sampaikan ke kalau tidak nanti ini kan menjadi problem juga begitu. Kalau nggak akan ada nanti pembimbing di lahan itu yang mau membimbing begitu. Kalau tidak ada surat, ya. Kalau terkait dengan ya katakanlah kalau memang tidak ada kos honorariumnya disampaikan saja begitu. Tapi surat itu saya rasa itu penting sekali bagi mereka sebagai PI di lapangan atau ya pembimbing di lapangan itu mungkin kita kalau kita di sini kan tidak secara SK sudah ada begitu sehingga nanti ada satu kepastian untuk mereka melakukan tindakan-tindakan pembimbingan itu gitu. Jangan sampai nanti kita ya melepaskan tapi kita tidak mengakui itu anak kita, itu impossible juga jadinya nanti Bu. Jadi saran saya tetap nanti kita sampaikan ke Kajur bahwa mahasiswa ya meminta dan harus sebenarnya tanpa diminta pun harus ada itu. Kalau saya di lapangan juga saya tidak akan bersedia untuk membimbing dengan penuh resiko. Tapi kita tanpa ya kalau nggak terjadi apa-apa mesti mending kalau terjadi apa-apa nanti kan yang dipersalahkan ya mereka yang di sana begitu. Walaupun yang dibimbingnya itu yang katakanlah tadi kompetensi atau kewenangan TGM, tapi kalau menjadi ada permasalahan itu kan tanggung jawab mereka begitu. Jangan kita beri tanggung jawab tapi tidak didasari pada mandat surat mandatnya itu kan tidak. Saya rasa itu ya Kajur harus kalau enggak ya udah kita praktek aja di sini begitu. Iya Pak, itulah yang lalu seperti itu Pak. Saya pernah bilang sama Pak waktu itu Kajur juga beliau nggak mau mengeluarkan surat. Jadi sekarang gitu aja kalau memang nanti nggak mau ya kita anukan aja Pak ya. Iya dasarnya kenapa nggak mau gitu kan? Maka jadi harus begitu Bu. Kalau saya jelas-jelas saja. Gitu, ya. Mungkin itu. Baik Pak Nasri, mungkin dari Pak Heri atau Bu Nia ada tambahan Pak Bu? Ya. Ada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Saya dulu Bu, Pak Heri. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dari saya Bu.
Bu ya. Lagi. Oke. Jadi kalau menurut saya Bu, terkait dengan pengiriman video atau link tadi, jadi kan sekarang kita ini kan teknologi informasi ya. Jadi saya rasa mungkin saran saya bagusnya mahasiswa itu per kelompok itu membuat YouTube. Ini dia, membuat YouTube. Jadi ada 10 kasus, katakanlah 5 kasus itu yang disetujui, dan kemudian 5 kasus yang permanen, itu yang disetujui disatukan jadi satu videonya, kemudian yang permanen juga jadi satu videonya, itu nanti di-upload ke dalam YouTube. Nah, YouTube itu bisa dikelola oleh dosen sendiri, juga boleh dikelola oleh kelompok masing-masing mahasiswa sendiri, gitu. Nah, langkah itu adalah akun daripada si dosennya gitu, si dosen pembimbingnya. Nanti kita akan memberikan email kita, itu akan dikelola oleh kelompok dan nanti akan di-feedback ke kita. Dan kita sebagai pemegang akunnya, tapi mereka yang menguploadnya itu. Nah, satu yang harus kita tekankan adalah apabila mengupload dalam YouTube, karena ini akan dilihat oleh orang, ini benar-benar harus sesuai dengan kompetensi. Ya, harus benar-benar dengan kompetensi. Jangan nanti begitu kami memeriksa, kami melakukan check and recheck di video atau di YouTube tersebut, itu di luar kompetensi. Nah, ini berbahaya bagi kita sendiri. Ya, nah ini harus kita tekankan benar-benar pada mahasiswa kita, benar-benar melakukan kegiatan ini atau praktik ini adalah sesuai kompetensi, dan video-videonya itu akan diupload ke dalam YouTube yang akan dibuat oleh mahasiswa dengan akun kita. Gitu. Jadi daripada mereka mengirimkan hanya link, mungkin nanti kita harus memeriksa satu persatu dan sebagainya, mendingan di YouTube dan itu akan terekod dan akan tersimpan di digitalisasi. Jadi saya rasa bagusnya untuk mendokumentasi hal-hal yang apapun yang dilakukan oleh mahasiswa, kita suruh upload ke dalam YouTube yang sudah dibuat itu. Begitu saran saya Bu, supaya ada manfaatnya untuk kita dan juga mahasiswa kita nantinya. Terima kasih Bu, itu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Nia, ada tambahan Bu Nia sebelum ada yang bertanya lagi nih? Silakan Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin tambahan sedikit untuk penambahan saja. Tadi mungkin dari Bu Cut juga sudah menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu harus sesuai dengan kompetensi. Jadi setiap mahasiswa tolong benar-benar itu yang dikerjakan itu sesuai dengan kompetensi dari perawat gigi. Ya, jangan nanti seperti dari tadi Pak Heri katakan, karena video itu mungkin akan kita masukkan ke YouTube. Nih, jangan nanti sampai ada masalah dari video kita upload. Nih, mungkin dari saya itu saja Bu. Nih. Baik, terima kasih Bu Nia. Jadi ini sebelum kita ini ada yang bertanya, masih ada yang bertanya dari Mena, silakan. Ya, terima kasih Bu. Mena, silakan. Enggak dengar suaranya Mena. Halo Bu. Iya, silakan. Ya. Terkait video kami di SPG kan itu mendokumentasikan itu pasien-pasien karena privasi pasien itu Bu. Jadi mungkin apakah nanti sekalian dibuatkan surat juga Bu untuk ini dokumentasi pasiennya Bu. Karena itu kan apalagi tadi kata Pak Heri harus di YouTube. Maaf Bu, saya salah satu punya channel pribadi juga di YouTube Bu. Itu kalau misalnya tidak ada izin dari orang yang kita upload di YouTube itu kita kena ban Bu. Ya.
nanti pas dilihat di YouTube kita itu dilihat sama si pasien dan tanpa izin seperti itu sangat tidak etis Bu secara hukum IT Bu. Mohon maaf Bu, gitu. Terima kasih Bu. Ya, gimana Pak Heri? Ya, baik Bu. Jadi, makasih memang ada masukannya. Nah, ini kan terkait dengan praktek ya. Jadi, informed consent itu tetap kita harus jalankan. Itu harus diberi penjelasan dulu ke pasien untuk bahwasannya ini akan dilakukan upload ke dalam YouTube. Nah, apabila beliau juga tidak setuju, ini kan kita bisa mensilenkan wajahnya gitu ya. Di blur dari ya, identitas Pak beliau. Ya Bu. Di blur gitu ya wajahnya. Ya, di blur wajahnya. Intinya kalau ini kan setiap kita melakukan tindakan kan ada momen concern. Disinilah peran kita, bagaimana pasien itu benar-benar mau apa yang kita lakukan dan mengeksplorasi dari beliau, tapi adalah untuk edukasi gitu. Nah, setiap by step yang kita lakukan itu, ini kan ada penjelasan. Jadi kita hanya bukan mengeksplorasi dari kegiatan kita ini untuk memamerkan mulut atau wajah dari pasien, tapi kita adalah mengedukasi masyarakat yang menonton, yang melihat, yang mengakses YouTube kita. Nah, apabila beliau merasa mungkin, tolong jangan di-list. Kita bisa saja memblurkan wajah beliau. Nih, yang penting si operatornya jangan blur. Nanti curiga kami dalam memberikan penilaian. Apakah itu benar Anda atau orang lain? Ya, ini dia. Jadi, tolong komunikasi, public speaking, komunikasi terapeutik dijalankan sesuai dengan aturan. Ya, terima kasih Bu. Itu saja dari saya. Gimana, Mena? Mana tadi Mena? Iya Bu, ya. Ya, jadi tapi itu kita, Bu, tapi kan di tempat kami itu berarti kan apakah nggak kena rumah sakitnya? Kalau itu masalahnya kita atau upload ke YouTube Pak. Karena mohon maaf Pak, saya kepala poli di rumah sakit juga kan. Itu saya sangat melarang untuk penguploadan semua yang berkaitan dengan rumah sakit seperti itu di poli gigi. Kecuali itu bagian humas yang ini kan, karena mereka punya hak khusus. Tapi kalau kita kan nggak punya hak khusus Pak untuk hal itu. Terima kasih Pak. Pak, boleh ditambahkan juga nggak Bu? Kasus saya sama kayak Bu Mena Bu. Iya, boleh. Gimana Pak Heri tadi Pak Heri? Silakan Taski, silakan sekalian mungkin dijawab sama Pak Heri. Kemarin waktu 2018 saya kerja di klinik di Jakarta ya Bu ya. Di klinik Jakarta itu biasanya di klinik itu kan posting di Instagram terus ya Bu. Terus kita ada sewaktu itu pasien cuman scaling Bu, cuman scaling aja, cuman tersorot wajahnya. Cuman emang benar kata Bapak Eri tadi, kita harus minta izin dulu sama orang yang bersangkutan. Tapi waktu itu emang dari kliniknya emang tidak izin sama yang pasien ini Bu. Ya, jadi akhirnya tuh kan video di take down. Terus Bu, tambah satu lagi Bu, dalam kondisi biasanya kalau di YouTube itu kan viewernya banyak Bu, bisa luar negeri itu. Nanti kondisi kita tidak memungkinkan Bu, kliniknya kayak ada kotor atau ini berantakan dikit, ini bakal dilihat sama publik itu Bu. Jadi yang kena itu bukan yang operatornya juga Bu, tapi tempat instansi itu juga kena gitu Bu. Kalau di YouTube maksudnya kayak itu Bu. Maaf, itu pendapat saya, maaf Pak Bu. Ya. Baik, Pak Heri, gimana Pak Heri? Bu, jadi prinsipnya sebenarnya terapi gigi dan mulut ini harus menerima tantangan. Kita ini hidup globalisasi, era digitalisasi. Ini dia. Nah, kalau kita hanya menakutkan hal-hal yang tidak kita inginkan, inilah dia. Kita nggak akan pernah terpublish. Kita tak akan pernah keluar dari kandang kita sendiri. Nah, inilah tantangan sebenarnya kita mengupload itu sebagai edukasi bahwasanya keberadaan kita itu ada gitu. Kita masih bisa melakukan pencabutan yang sesuai dengan kompetensi kita gitu ya. Nah, tantangannya adalah kata saya bilang, upload dulu di dalam YouTube, akunnya itu milik kami, milik para pembimbing ini. Nanti kami akan melakukan filternya. Nah, sesuaikah misal gini,
setelah diupload 1 hari, kita akan mencek, beri laporan ke kita bahwasanya kami sudah mengupload semua, itu akan difilter sambil dinilai oleh si pembimbing atau dosennya. Ada yang tidak sesuai dengan expert yang seperti dikatakan teman kita tadi, Taski, katakanlah ruang kliniknya tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini kita menilai tidak layak untuk dipublish. Kita akan melakukan delete. Kita akan melakukan penghapusan. Kita hapus akun-akun atau YouTube yang tidak sesuai dengan, pertama dengan kompetensi, kemudian tidak sesuai dengan SOP, dan kemudian juga ruangan-ruangannya yang tidak sesuai, gitu dia. Jadi bukan berarti serta-merta setelah diupload itu kita membiarkan, tidak. Makanya saya bilang tadi, akun itu adalah nantinya milik para dosen pembimbing. Sambil menilai, sambil kita filter mana YouTube yang layak dipublish, mana YouTube yang tidak layak dipublish. Mungkin itu dia. Terima kasih, Bu. Ya, yang mana Kaki? Izin Bu. Ya, silakan. Maaf Bu, ini agak riskan dikit ini Bu ya. Mohon maaf Pak Heri, itu kan kami kan uploadnya ke YouTube ke akun misalnya milik akademis gitu kan. Tapi kan terbaca akun kami di saat kami mengirimkan video tersebut Pak Heri. Karena itu banyak saya punya pengalaman pribadi juga Pak Heri, dan saya sempat di take down itu di beberapa negara waktu itu akun saya karena hal-hal seperti ini Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Pak Heri? Pak Heri? Mana Pak Heri nih? Pak, suaranya nggak kedengaran. Ini sudah kedengaran. Jadi saya juga punya channel YouTube, malah di X gitu, X News. Nah, yang saya upload itu adalah terkait dengan politik luar negeri, ya. Jadi itu diblokir sama si Elon Musk. Karena kenapa? Karena politik saya itu politik luar negeri. Saya terus menyerang Israel gitu ya, IDF ya. Jadi karena mereka pro ke IDF, jadi akun saya itu diblok. Nah, terkait yang kita lakukan ini adalah video-video edukasi. Makanya saya bilang, silakan blur dulu wajah pasiennya kalau memang tidak ingin privasinya dibuka. Ya, nanti walaupun akun Anda itu Anda masukkan ketahuan, yang filter kami. Akun itu punya kami. Kami yang bisa melakukan deleting atau filter itu. Kami yang bisa menghapuskan, bukan Anda. Karena kenapa? Kami ingin tantangan gitu. Benarkah yang Anda lakukan situ atau memang asal-asal gitu? Karena kenapa? Ini kan dari kami nggak bisa memantau habis-habis itu. Banyak editing melalui video yang akan dibuat. Nah, setelah diupload di dalam itu, inilah tantangannya. Maukah Anda dilihat sama teman Anda kerjanya abal-abal atau benar-benar itu? Nah, nanti nggak usah ditakutin, kita akan melakukan filter. Ya, segera pokoknya setelah dilakukan upload, kita akan filter tersebut. Ini dia. Nggak usah takut, Mena. Nggak akan dipublish, bahwasanya yang bukan itu kita lakukan seleksi yang benar-benar. Ya, gitu ya. Ya. Berarti yang boleh di blur ya Pak ya? Ya, di blur aja. Kalau yang privasinya nggak mau dibuka, di blur aja. Soalnya ruangan tempat kerja kami kadang-kadang ada juga yang agak kotor, agak berantakan. Kami blur aja boleh nggak Pak? Yang dilihat kan cara kerjanya ya Pak ya? Boleh. Oh ya. Kalau itu saya setuju Pak. Cara kerja si operatornya gitu ya. Ya, kalau itu saya Karena setuju kita Pak. kan kita nggak lihat secara langsung, kecuali kita praktek langsung di sini. Oh ya, Ya berarti kan? tempat sekitarnya boleh kita blur ya Pak ya? Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Kalau saya pada prinsipnya Taski, kalau kita praktek ya yang bagus lah ruangannya yang memungkinkan ya. Tapi jangan berantakan gitu ya. Mohon maaf Bu, soalnya kita di daerah pelosok susah Bu. Kita pelosok Bu. Di mana Taski? Di pesisir selatan Bu, di Lumpuh Bu. Daerahnya jauh dari kota Bu. Dokter giginya juga belum ada Bu. Jadi susah Bu. Jangan Sinyal susah, juga kalau susah, bilang Bu. susah nanti susah beneran ya. Enggak beneran Bu, sinyalnya juga susah Bu.
Baik, Izin, silakan. Bu. Ini ada 4 orang lagi yang resen, Dika, Cudni Saul, Triasna sama Nelwati. Siapa silakan yang duluan? Silakan. Izin Bu. Ya, silakan Nelwati. Ini Bu tadi terkait pembimbing ya Bu ya. Minimal tadi pendidikannya D4 kan setingkat di atas kita yang lagi kuliah D4 yang latar belakang D3 ya Bu ya. Kebetulan di tempat tugas kami kebetulan saya yang mau baru D4 Bu, yang lainnya masih D3 dan cuma ada dokter gigi ya. Boleh kan nanti pembimbing kita tuh dokter gigi gitu Bu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bu, lahan untuk mata kuliah pejabat tinggi berarti di tempat kita kerja masing-masing ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian kita kan di satu kecamatan Ibu ini kita punya 2 puskesmas yang jaraknya cuma sekitar 5 kiloan apa Bu gitu. Misalkan di puskesmas saya misalkan nggak cukup pasiennya, kita cari ke puskesmas tetangga yang satu kecamatan yang kebetulan juga ada teman kuliah kita itu ada Sileni sama Sriwadini. Boleh nggak Bu? Kan nanti latar videonya ini berbeda nih Bu ruangannya. Nanti kan apakah tidak akan jadi masalah Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nelwati. Mungkin saya jawab ya. Tadi yang pertama adalah pembimbing, mengenai pembimbing. Di situ nggak ada yang D4 ya Bu Nelwati? Cuma Ibu ya? Mau D3. Selain Ibu ada yang D3 lagi Bu? Ada 2 orang lagi Bu, teman situ. Kami bertiga. Berapa tahun masa kerjanya Bu? Setahun di atas saya Bu, masa kerjanya. Berapa tahun Bu masa kerja Ibu udah? Ibu, saya sekarang udah 30 lebih Bu. Oh, bisa Bu. Bisa, nggak masalah Bu. Kalau boleh Bu. Jadi nggak harus dokter gigi ya Bu ya? Kalau dokter giginya bersedia nggak ada masalah Bu. Tapi kalau beliau tidak bersedia, mungkin keberatan, silakan teman Ibu yang D3 tapi masa kerjanya udah cukup panjang itu Bu, 30 tahun ya Bu ya. Iya, Nah, Bu, ya. untuk tadi latar belakang saya rasa nggak masalah Bu, yang penting kan pasiennya. Ya. Jadi tidak apa-apa beda puskesmas kita ya Bu ya? Nggak masalah. Iya. Yang penting kita cari pasien ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, silakan Triasna. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini pertanyaan Bu. Kita kan kerjanya di puskesmas nih Bu. Pendampingan kan otomatis kan dokter gigi. Iya. SOP-nya sesuai dengan yang ada ketentuan di puskesmas atau gimana? Itu yang pertama Bu. Yang kedua, kan sistem di puskesmas ini udah pakai aplikasi puskesmas namanya elektrik tuh Bu, elektronik e-pus namanya kan Bu. Jadi di e-pus tuh ada info konsen seandainya boleh menampilkan wajahnya, yang di lain-lain nih kita isi seperti itu atau bagaimana Bu? Ya info konsennya lengkap Bu, ada alternatif resikonya mulai dari diagnosa, dasarnya, tindakannya, kayak gitu Bu. Di dalam aplikasi itu langsung kita keluarkan gitu Bu. Kalau seandainya boleh menampilkan, kita bertanya ke pasien, berarti di yang lain-lain nih yang kita isi, boleh menampilkan, kita kirim ke YouTube atau gimana, seperti itu kah kita bikin atau gimana di pasiennya? Ya, bentar. Pak Nasri, masih ada Pak Nasri? Pak Nasri? Mana Pak Nasri nih? Pak Nasri, Pak Heri? Udah hilang. Gimana Bu Nia? Menurut Bu Nia? Kalau info konsen di puskesmas saya nggak pernah lihat Bu Triasna. Iya. Jadi ini baru Bu. Karena saya udah lama nggak meninggalkan puskesmas. Jadi yang sekarang kan semua pakai sistem pakai komputer. Jadi kalau dulu kan masih saya di puskesmas itu pakai kartu semua. Pakai kartu. Ya, sekarang udah lebih bagus lagi. Jadi di situ menampilkan info konsennya ya Bu. Bersedia gitu ya. Nah, kalau memang itu saya rasa lebih bagus, kenapa enggak Bu? Gitu ya Bu Nia ya? Iya. Bu Nia? Ya, boleh Bu. Kalau di sana mungkin ada formatnya sendiri, silakan. Mungkin. Boleh pakai format kami Bu? Boleh. Ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu Triasna. Silakan Bu Dika Amalia. Bu, izin Bu. Iya, silakan. Terkait praktek ini Bu, kemarin saya kerjanya di RSGM Unan Bu. Kemarin udah minta izin secara langsung ke atasan Bu. Kemudian atasannya minta kalau bisa ada surat Bu. Karena kan di sini rata-rata mahasiswa FKG Bu. Kemudian saya kemarin izin untuk praktek di Poli.
kalau untuk penilainya yang teman perawat gigi sama saya itu 1 tahun di atas saya, Bu. Apakah nanti untuk pengujinya itu dari dokter gigi atau perawat gigi, Bu? Maksudnya untuk apa ya? Untuk klinikalnya ya. Masa kerja berapa tahun temannya? Dika? Halo? Masa kerja temannya berapa tahun, Dika? 16 tahun, Bu. 16 tahun D3 ya? Ya, D3, Bu. Nah, terus kalau dokter giginya mau nggak, bersedia nggak? Kalau memang nanti bisa kita keluarkan surat, kalau dokter giginya bersedia, seperti kata Pak Nasri tadi, nggak masalah, nanti memang harus kita dibuatkan surat gitu. Iya, dokter giginya kemarin bersedia, Bu. Bersedia boleh, nanti kalau memang apa, saya sampaikan ini ke ketua jurusan, nanti biar dibuat suratnya gitu. Kalau memang ada formatnya, lebih bagus dikirimkan ke kami nanti. Iya, sekalian sama izin untuk apa, Bu? Izin untuk Izin praktek ya? Iya, Bu. Karena kan kita di sini sebagai asisten, Bu. Iya, betul. Kalau untuk memegang pasien itu nggak ada kewenangannya, Bu. Iya, betul. Iya. Kalau dari rumah sakit memang seperti itu. Jadi kalau memang nanti Dika punya formatnya atau teman-teman yang lain punya formatnya yang kerja di rumah sakit, silakan boleh dikirimkan ke kami. Nanti biar kami teruskan ke Kajur ya. Iya, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih. Silakan untuk selanjutnya dari siapa ini? Izin, Bu. Iya, Izin, silakan. Bu. Iya, Bu Risma. Ini Risma, Bu, dari Rumah Sakit Tarutung, Bu. Iya, Bu Risma, silakan. Bu, saya kan, Bu, saya selama ini kerja di kantor Rekamedi, tapi saya belum ke poligiginya, Bu. Tapi saya harus minta surat izin dari kampus, Bu, ke poligigi, Bu. Tapi saya udah permisi sama dokternya. Tapi yang kepala poligigi itu D3, Bu. Tapi masa kerja udah lama daripada saya, Bu. Iya. Izin, Bu. Boleh. Nanti pokoknya kita akan sampaikan ke ketua jurusan bahwasanya memang mahasiswa minta surat ya. Nanti akan kita tindak lanjuti ya, Bu Risma ya. Iya. Ya, Bu. Izin, Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Yang lain siapa, Yur? Bu Yurna. Siapa lagi? Bu Yurna, silakan Bu Yurna. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Yurna. Ini Bu mengenai video tadi, Bu. Kalau nggak salah tadi dari awal Ibu tayangkan bahan kita pengiriman video tanggal 12 September ya, Bu. Iya, betul, Bu. Ya. Itu untuk semua target kita 10 pasien ya, Bu. 9, Bu. Oh, 9. Jadi yang 5-nya untuk gigi permanen, yang 4 permanen, 4 desidue. Iya. Ya, Bu. Jadi Bu, kami dulu kemarin udah sepakat satu kabupaten kan, udah izin bebas sama Bu Eka, Bu. Untuk praktek pencabutan dan penambalan kami ambil di tempat praktek saya gitu, Bu. Jadi menurut Bu Eka katanya karena saya yang kuliah sendiri, terus saya yang praktek sendiri kan, Bu, tempat praktek saya sendiri, jadinya untuk penilainya cukup dengan video saja, begitu menurut Bu Eka waktu itu, Bu. Apa bisa begitu, Bu? Kemarin dari Prodi gitu, Bu ya? Iya, Bu, kata Bu Eka waktu sama Bu Reca juga, Bu. Iya, yang mana Bu Nia? Kira-kira Bu Nia? Nah, maksudnya Bu Yurna ini dia punya klinik sendiri, ya kan? Jadi melakukan tindakan sendiri tanpa ada CI-nya gitu. Iya, Bu. Kan kita melihatnya dari videonya kan? Iya, Bu. Iya. Saya rasa nggak masalah ya, Bu Nia ya? Iya, Bu. Jadi Bu, iya. Jadi Bu, boleh, Bu. Kita kan kalau kita bertiga, Bu, kita berarti butuhnya 30 orang pasien. Kalau semuanya sampai, Bu. Ya. Kalau untuk bertiga kan, Bu, 27 ya, Bu, 27. Ya. 27, Bu. Iya, Bu. Menurut saya waktunya itu, Bu, kalau untuk 27 pasien dalam waktu sampai 12 September ya, Bu.
takutnya nggak mencapai targetnya, atau boleh teman-teman yang lain untuk pencabutan. Waktu kemarin tuh kan karena teman-teman yang 2 lagi di puskesmasnya nggak bisa penambalan, Bu. Ini kan beda mata kuliahnya ya, Bu. Kalau pencabutan teman-teman yang 2 lagi ini ambil di puskesmasnya masing-masing, terus waktu penambalan nanti ambil di praktek saya, bagaimana tuh, Bu? Apa boleh, Bu? Nah, Bu, kalau untuk penambalan mungkin bukan saya yang berhak menjawab, Bu. Oh, Udah iya, Bu. ada koordinator masing-masing. Iya, Bu. Yang penting maaf, Bu, ya yang penting pencabutan Pencabutan gigi dulu. saya terima itu tanggal 12 September, Bu ya. Oh iya gitu ya, Bu. Karena untuk penambalan beda lagi, Bu, koordinatornya ya, Bu ya. Iya, Bu. Izin, Bu ya. Makasih, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke, Siap, lanjut Bu. siapa ada Sri Malahayati, silakan. Sri, silakan. Tuh, Sri sudah raise hand, silakan. Sri Malahayati. Ya, Bu. Ya, silakan Sri. Jadi kan saya di rumah sakit dinatnya, Bu. Ya. Kami ada 4 dokter, Bu. Jadi di beda-beda dokter. Jadi gimana tuh untuk CI-nya, Bu? Kayak mana tadi? Senin Selasa dokternya beda, Rabu Kamis beda lagi dokter, Bu. Jadi maksudnya ini minta suratnya atau apa tuh? Iya, untuk CI-nya itu kayak mana, Bu? Satu dokter aja yang atau? Iya, saya rasa satu dokter aja. Jadi nggak banyak surat yang apa ya. Pokoknya dokter gigi di rumah sakit ini gitu aja ya, boleh gitu? Tapi misalnya kita bawa pasiennya pas di hari besoknya, Bu. Di hari besoknya yang kan lagi dokter yang kita buatkan surat itu. Gimana, Hunia? Banyak dokternya sampai 4 ya. Masuk saya lagi boleh nggak 1? 2 dokter gigi spesialisnya, spesialis anak 1, spesialis. Yang dokter gigi biasa aja ada nggak? Nggak usah spesialis. Iya sih, Bu, tapi beda hari gitu. Senin Selasa beda dokternya, beda lagi. Jadi gini Sri, jalan keluarnya. Jadi pas dokter gigi yang kita tunjuk sebagai CI itu masuk, kamu kumpulkan pasien sebanyak-banyaknya di situ. Saya rasa gitu Sri, daripada kita nanti berurusan lagi dengan dokter spesialis anak, spesialis konservasi anak atau spesialis pencabutan gigi anak ya, gitu aja ya. Nggak usah sampai jauh-jauh kali kita berpikirnya ya, gitu aja ya, gampang-gampang aja ya Sri ya. Itu nanti kok nggak saya ke sana Sri. Ya, gitu aja ya Sri ya. Oke. Ya. Nah, sekarang Yuni Gustiara silakan. Izin Bu, kalau misalnya lokasi prakteknya itu 2 tempat itu gimana? Bisa apa enggak? Maksudnya gimana 2 tempat gimana? Mau praktek di sini 1, di sana 1? Iya gitu Bu, misalkan kayak di puskesmas 1 gitu, nanti klinik 1 gitu. Iya, nggak masalah. Cuman itu tadi mengenai surat. Kalau memang kita mau praktek di puskesmas, ya suratnya kita tunjukkan kepada puskesmas. Gitu kan? Tadi kayak mengenai surat ya. Tapi kalau tidak pakai surat, silakan. Mau di praktek siapa saja boleh. Yang penting ada videonya pencabutan gigi. Gitu, Yuni. Gimana Yuni? Oh ya, makasih Bu. Oke. Iya, ini di kolom chat Mena tadi ya, izin Bapak Ibu dosen mohon di dalam surat pengantar untuk kami praktek tersebut dicantumkan juga bahwa praktikumnya harus didokumentasikan dalam bentuk video. Makasih. Ya, baik nanti. Nah, bagi siapa yang ada ada mungkin contoh ya atau formatnya silakan dikirimkan kepada kami ya, biar nanti kami lebih mudah untuk membuat suratnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Saya Bu. Ada. Oh ya Pak Heri kemana tadi kok hilang? Oh, kami memang hilang timbul. Itulah hilang timbul. Silakan Pak Heri, itu ada pertanyaan banyak tadi. Ya. Jadi begini Bu, saran ini saran ya Bu ya. Ini kan terkait dengan praktikum EXO, khususnya kelas RPL. Mereka kan semuanya sistem daring nih Bu. Iya, ya Bu ya. Nah, jadi memang langkah bagusnya dan baiknya untuk legalitasnya tetap harus ada surat Bu.
Jadi tetap harus ada surat, itu tetap harus. Jadi kan kebijakan dari ketua jurusan bahwasanya RPL ini kan daring, ya Bu ya. Iya. Nah, Iya, kait Pak. dengan praktik pencabutan ini kan yang harus bertanggung jawab nanti kan kita nih berempat sebagai pembimbingnya. Nah, Iya, Pak. jadi untuk legalitas mereka melakukan pencabutan itu, apakah itu sesuai kompetensi atau tidak kita nggak tahu. Mudah-mudahan sesuai kompetensi. Nah, supaya kita terlindungi, kita harus dilegalkan dengan surat kajur itu. Jangan nanti terjadi sesuatu di luar sana, itu adalah yang pegang kita. Sesuai dengan SK Direktur, kita berempat ini yang harus bertanggung jawab terhadap tindakan itu. Nah, seperti kita ketahui, yang di RPL ini tidak semuanya bekerja. Tidak semuanya bisa expert melakukan sesuai yang sudah senior-senior. Banyak juga yang baru tamat kemarin juga menyambung D4. Nah, ini kita harus melegalkan, harus melakukan surat dari Kajur. Nah, kita harus melapor dulu ke Prodi. Prodi harus melakukan itu supaya kita nyaman dan aman untuk mereka melakukan itu. Itu Bu. Nah, kemudian terkait dengan video atau YouTube tadi, silakan berkomunikasi. Mungkin Ibu selaku koordinator dengan ketua jurusan juga harus disampaikan apakah setuju atau tidak. Kalau memang tidak setuju ya nggak usah kita lakukan. Ya, apakah perlu link saja dan sebagainya, apakah harus mengirim melalui flash disk atau melalui email, nah silakan. Coba dikomunikasikan. Yang penting legalitas dari surat itu wajib harus mereka peroleh. Ini Bu, mungkin itu saran saya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih sarannya Pak Heri. Ya, ada lagi yang lain kira-kira? Nanti kita akan usulkan ini surat melalui Kaprodi untuk diteruskan kepada Kajur ya. Ada yang lagi pertanyaan kira-kira? Yang lain gimana? Pak Lutfi, sudah cukup Pak? Pak Lutfi ada pertanyaan? Cukup Bu. Rofika, ya cukup ya. Rofika, Rosa, Rofika, Muhammad Rizky, Amita. Wah Rizky, kamu ambil D4 Rizky ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian saja ya Bu Nia ya. Nah, cukup sekian saja. Nanti akan kita beritahukan kembali ke grup ya. Ke grup nanti akan saya sampaikan ke grupnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.